3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Sakti, kelas 12 S1 bersama rekan saya dari Aliansi Politik akan menjelaskan tentang peristiwa politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang satu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan konstitusi dan memberlakukan kembali UUD 1945. Langkah ini diambil karena konstitusi gagal menyusun konstitusi baru. Yang kedua, dominasi Soekarno. Soekarno mengadopsi sistem demokrasi atau demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat di tangan presiden. Ia memperkenalkan konsep naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai ideologi di Indonesia. Yang ketiga, ada pembubaran Partai Masyumi dan PSI 1960, menyusun dan Partai Sosialis Indonesia PSI dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap menang kebijakan presiden. Yang keempat, ada konflik ideologi dan politik. Terjadi persaingan sengit antara kekuasaan militer Partai Komunis Indonesia PKI dan kelompok Islam. PKI semakin kuat karena dukungan politik Soekarno sementara militer berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan dan instabilitas politik yang akhirnya mengakhiri periode ini. Masa demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia pada tahun 1959 hingga tahun 1966 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Periode ini ditandai dengan perubahan besar pada sistem politik dan pemerintahan. Yang kelima, konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 hingga 1965. Soekarno melancarkan dengan Malaysia sebagai bentuk penolakan terhadap Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme. Yang keenam, ekonomi yang memburuk. Kebijakan ekonomi yang tidak stabil, inflasi tinggi, dan penurunan kesejahteraan rakyat menciptakan ketidakpuasan di berbagai kalangan. Yang ketujuh, gerakan 30 September 1965 atau G30S-PKI. Peristiwa ini menandai akhir masa demokrasi terpimpin. Terjadi kudeta yang melibatkan PKI yang kemudian ditindak oleh militer. Setelah peristiwa ini, Soekarno kehilangan pengaruh dan kekuasaan beralih ke Soeharto. Kesimpulannya, masa demokrasi terpimpin menunjukkan sentralisasi kekuasaan di tangan Soekarno dengan upaya menyatukan ideologi bangsa. Namun, konflik internal dan ketegangan ideologi yang meningkat menyebabkan instabilitas politik yang akhirnya mengakhiri periode. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.